Itu yang paling keras suara gongnya, gong gong gitu kan, gong. Nah di situ pas saya mau nanya si bapak nggak ada. Pas si tua kampung itu, Pupuh Lembur itu suruh ngejemput sama anak buahnya, suruh ngejemput para panayagan. Belum berangkat udah ada orang lari-lari tergesa-gesa ngasih kabar bahwa para panayagan dan dalang-dalangnya semua alat-alatnya lenyap ditelan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama gua Deki di channel Barudak Horor. Pada segmen kali ini kita masih bersama Kang Omat, dan di video kali ini Kang Omat akan menceritakan kejadian mistisnya saat melewati ke Sungai Cimanuk, jembatan gantung yang bertepat di Garut. Oke, untuk lebih jelasnya kita sapa Kang Omat. Assalamualaikum Kang Omat. Waalaikumsalam. Gimana kabar, sehat? Alhamdulillah sehat. Itu mengalami kejadian itu pada tahun berapa Kang Omat? Pada tahun 2008 awal. Oke, boleh diceritakan Kang Omat itu kejadian apa yang dialami saat itu? Kejadian yang saya alami pada waktu itu memang secara tidak terduga dan mungkin bisa dikatakan pengalaman yang secara kebetulan. Tahan dulu Kang Omat. Oke, buat teman-teman yang penasaran dengan cerita Kang Omat, pantengin terus channel Barudak Horor. Langsung saja kita masuk ke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada malam ini saya akan menceritakan tentang sebuah kisah, yaitu dalam kisah ini, dan kebetulan ini cerita pengalaman saya sendiri waktu saya mengantar teman saya ke kampung halamannya. Dan pada waktu itu secara kebetulan saya juga mengalami hal-hal yang di luar dugaan gitu kan, yang di luar dugaan. Jadi begini Bang Dik, awal cerita singkatnya ya, awal cerita saya dan teman saya waktu itu kalau nggak salah awal tahun 2008. Nah, teman saya waktu itu kebetulan udah habis bekal lah dan bermaksud ingin pulang ke kampung halaman dulu gitu kan, karena memang saya juga posisi di Kobong juga sama teman saya gitu kan, udah pada habis lah bekalnya, belangsak lah. Nah, ada belangsak lah gitu. Nah, waktu itu teman saya ngajak saya supaya si teman saya ini nganter ke kampungnya gitu kan, dikarenakan ngajak yang lain pada nggak mau. Terus cobalah si Kamal itu ngajak saya, dan kebetulan dia memang lagi nggak enak badan. Nah udah gitu kata si Kamal gini, Mat tolonglah besok antar saya pulang ke kampung, soalnya saya lagi nggak enak badan. Kalau bisa antar sampai rumah aja lah gitu, sekalian main ke sana gitu kan. Dikarenakan juga istilahnya kita kan juga tidur bareng di situ gitu kan, istilahnya sekobong lah gitu. Saya mau tuh diajak sama dia, sekalian saya mau tahu kampung halaman dia kayak gimana gitu kan. Nah, waktu itu kalau nggak salah hari Kamis jam 8 pagi kita berangkat tuh, karena memang jarak dari pesantren ke tempat kampung halamannya itu lumayan jauh. Bahkan kalau kita naik angkot 2 kali naik menuju ke tempat teman saya tuh. Nah, waktu itu teman saya rencananya gini, waktu pulang kata teman saya, lu punya uang nggak, katanya gitu kan, buat ongkos aja lah gitu. Nah kebetulan waktu itu saya cuman ada uang 30.000. Nah, saya ada uang 30.000 kata saya.
30.000. Cukup nggak ini uang 30.000 buat sampai rumah nggak? Kalau dihitung dari naik dari sini sampai sana nggak bakalan cukup katanya. Udah gini aja, kita jalan kaki dari sini sampai daerah pasar di daerah Cihuni katanya gitu kan. Nah nanti dari Cihuni kita naik angkot sampai daerah Cibatu. Nah habis dari Cibatu di situ kan ada jalan pintas tuh ngelewatin Sasak Gantung. Nah itu jalan menghubungkan antara Cibatu sama kampung saya katanya Cibiu. Cuman ya si jembatan itu lumayan panjang katanya gitu, harus hati-hati. Cuman memang pada waktu itu jembatannya memang belum 100% diperbaiki gitu. Tiba tuh pas hari Kamis jam 8 teman saya izin dulu sama guru saya. Nah memang waktu itu kita berdua, jadi katanya ayo Mat kita berangkat katanya. Berangkat tuh kita dari pesantren jalan kaki tuh, saat sampainya Cihuni kita naik angkot ke Cibatu itu kira-kira jam 9-an lah, malam, jam 9 siang. Pagi. Nah sesampainya di Cibatu karena memang waktu itu nunggu angkot yang arah ke Cibatu lumayan lama gitu kan. Nah saya waktu itu pas nyampe pasar Cibatu itu kira-kira jam 12 siang. Nah, jam 12 siang. Nah dari situ dikarenakan memang ongkosnya habis, emang sampai di situ doang. Kata saya, ini gimana nih ongkos udah habis, gak mungkin kita naik angkot lagi. Mau nge-BM gimana kata teman saya, karena memang dia udah tahu ya. Udah gini aja, kita tinggal jalan aja, kita turun ke bawah, nanti di kampung namanya masih daerah Cibatu, namanya kampung Cikijing apa-apalah gitu. Yang jelas itu masih daerah Cibatu. Nah dari situ kita jalan turun ke bawah itu menuju ke kita ngelewatin jembatan Sasak Gantung, ngelewatin Cimanuk katanya. Nah itu langsung tembus ke kampung saya. Tapi ya lumayan jauh katanya. Ya udah nggak apa-apa daripada kita nggak nyampe lah gitu kan. Kita jalan tuh. Nah sesampainya Cimanuk, memang waktu itu pertama saya berjalan ngelewatin Sasak Gantung. Itu per hari pertama saya tuh baru ngalamin gitulah, baru ngalamin yang namanya Sasak Gantung itu kayak gini kata saya gitu kan. Itu Sasak Gantung panjang pokoknya. Dari kan yang namanya kalau di situ di daerah sana kan kalau yang namanya sungai itu disebutnya Lewi Cimanuk gitu kan. Maksudnya Lewi itu adalah sungai gede gitu kan. Itu kalau kita lihat ke bawah, tinggi pokoknya, tinggi. Terus di sebelahnya Sasak Gantung, yang sebelah sananya ada rel kereta api yang udah ditutup, ada bekas rel kereta api. Nanti saya ceritain lah tuh nanti apa hubungannya tempat di situ rel kereta api antara jembatan gantung. Nah di situ saya berjalan tuh. Memang waktu itu Sasak Gantungnya memang belum 100% diperbaiki lah, masih kalau ibaratnya kalau kita lagi jalan nih masih hati-hati gitu, benar-benar hati-hati, soalnya di bawahnya Sungai Cimanuk. Bahkan sungai itu memang airnya kelihatan tenang, tapi pusaran airnya kencang gitu kan, putaran airnya kencang di situ. Bahkan menurut cerita di daerah situ, di daerah pertempatan Cimanuk itu banyak kalangan remaja yang korban di sana, yang ada banyak korban lah yang meninggal di sana katanya. Itu rata-rata yang meninggal di sana kata warga sekitar, menurut cerita-cerita warga gitu kan, memang di situ kebanyakan remaja. Waktu saya mau masuk ke jembatan gantung juga udah ada ngebilangin si Mawarung,
Katanya deh kalau mau lewat ke sana hati-hati, kalau bisa bismillah lah gitu kan, karena memang satu kondisi jembatannya juga papannya udah pada rubuh karena memang udah lama nggak ada yang ngurus gitu kan. Memang masih dipakai, cuman nggak bisa, kalau misalkan orang banyak masuk ke jembatan gantung di situ itu takutnya roboh. Bahkan kalau misalkan kita jalan di situ, kalau terus ada orang yang mau melintas gitu kan, harus nunggu dulu. Karena kalau kita bareng takutnya roboh gitu, karena memang waktu itu jembatannya memang udah benar-benar rusak gitu kan. Bahkan itunya juga, si tali besinya juga udah pada tali kawatnya, masih tali kawat tuh, bukan masih besi. Itu saya ngeri sedap lah di situ. Jadi ngerinya ya gimana lah bisa ngebayangin kalau misalkan jatuh ke sungai, waduh bahaya banget. Singkat cerita, kita selamat tuh ngelewatin Sasak Gantung itu, jembatan itu. ya. Nah di situ memang pas kita keluar dari Sasak Gantung itu, memang itu udah daerah Cibiu, kampung teman saya itu. Nah kita jalan sampai ke rumahnya. Saya di rumahnya, pas saya sampai di rumah, kata si orang tuanya teman saya tuh, emang lewat mana? Lewat Sasak Gantung. Emang nggak apa-apa lewat di situ gitu kan, itu kan udah lama nggak dipakai, jarang orang yang lewat sana gitu kan. Ya mau gimana lagi, kata saya kan, udah kehabisan ongkos, ya lewat jalan pintas aja. Ya syukur aja kalau nggak apa-apa mah, takutnya soalnya banyak isu-isu, banyak kemarin juga katanya nemuin korban yang meninggal berdua katanya, yang meninggal berdua remaja. Nggak tahu kenapa di jembatan itu tuh ya, di Sungai Cimanuk. Sungainya Ya kan di bawahnya kan sungai. Nah habis itu saya di kampung temen saya banyaklah cerita-cerita sama orang tuanya gitu kan. Memang waktu itu awal pertama saya main ke kampung itu gitu kan, nanya-nanya gitu kan. Terus singkat cerita, saya di sana yang tadinya mau nginep. Nah, yang tadinya mau nginep, saya ingat saya punya tugas, waktu di Kobong punya tugas, ada tugas yang harus saya selesaikan hari itu gitu kan. Tadinya kan saya rencananya mau nginep lah 2 hari atau 3 hari mah gitu kan. Nah, sesampainya di sana kira-kira jam 4 sore itu, saya baru ingat, saya punya tugas yang harus selesai hari ini, saya nggak bisa nginep di sini gitu ya. Saya ngomong sama teman saya, ini gimana? Saya nggak bisa nginep, kata saya, karena kebetulan ini tugas harus selesai sekarang, katanya di Kobong, soalnya nggak ada yang nyelesain, gimana gitu kan, takut ditanyain. Terus gimana? Ini kan udah sore. Terus saya juga nggak punya duit buat ngongkosin kamu, katanya, kata teman saya. Udahlah gini aja, saya minta ongkos aja buat jalan di Cibatu ke Cihuni aja, kayak tadi aja lah gitu kan. Udah minjem dulu sama siapa, kayak saya bener-bener nggak ada duit, gitu saya gitu kan. Nah, saya juga sempat dilarang tuh sama orang tuanya, udah nginep aja di sini karena udah memang keadaan sore. Mau lewat mana, katanya. Saya juga di situ udah bingungnya gini, kalau lewat jembatan yang tadi, kata saya, jelas-jelas sudah sore, jangankan sore, jam 1 jam 2 juga sepi di sana. Takutnya ya ada apa-apa lah gitu kan. Dengan hati terpaksa gitu kan, terpaksanya aduh ya pengennya nginep gitu kan. Terus mau gimana lagi, kata saya, kalau lewat jalur kota jelas-jelas harus ada ongkos gede, kata saya. Udahlah, saya nakal aja. Nah, saya jalan tuh dari rumah teman saya nyampe ke jembatan Sasak Gantung itu kira-kira jam 5. Sejam lah, ada sejam. Jam 5. Nah, sebelum saya masuk ke jembatan gantung itu kan ada kampung tuh. Memang berdekatan lah sama jembatan itu. Nah, di situ saya ketemu bapak-bapak, dan bapak-bapak itu nanya, katanya, "Jang bade ka mana?" gitu kan. "Pan sore-sore kieu cenah, aju ieu mah pan jalurna jalur kaleuweung," gitu kan. Jadi dalam arti
kebon lah gitu kan, kebon emang daerah leuweung gitu, nggak ada rumah kalau ke Hutan. sana aja, hutan lah gitu. Gini Pak, kata saya mau pulang ke daerah Sukauning, dikarenakan saya pengen lebih cepat lagi lah gitu kan. Ini kan jalan yang menghubungkan antara Cibiuk sama Cibatu. Pikir saya kalau lewat sini kayaknya lebih cepat lah gitu kan. Soalnya waktu berangkat ke sini juga lewatnya lewat sini gitu kan. Tadi jam berapa lewat? Siang. Aduh jam sekarang udah sore katanya. Takutnya ada apa-apa, mendingan lewat jalur yang lain aja gitu kan. Tapi memang harus muter gitu kan. Duh, kata saya kalau ini kan udah jam 5 Pak, kata saya, kalau saya harus muter ke jalur lain, aduh saya mau nyampe jam berapa gitu kan. Setelah saya mau nyoba jalan ini lagi gitu kan, jalur ini lagi. Ya udah, tapi hati-hati, kalau bisa sambil berdoa lah dalam hati, jangan kosong gitu kan, karena pasti jembatan gantung banyak ya, takutnya ada hal-hal yang kawenehan katanya, kalau kata orang sana mah kawenehan. Jadi Apa itu artinya? jadi artinya kawenehan itu secara tiba-tiba kebetulan kita nemuin hal-hal yang di luar nalar lah gitu kan, jadi keanehan. Anehan. Jadi ngelihat keanehan apa gitu kan. Insya Allah Pak, kata saya gitu Pak. Nah disitu memang saya ngelewatin kayak kebun-kebun bambu tuh, pohon haur kuning lah gitu kan, banyak haur hitam. Nah pas begitu saya masuk ke, pas mau ninjak Sungai Cimanuk, saya ada hati ragu. Kenapa ragunya? Satu, pas dari kampung itu mau masuk ke sana, itu suasana beda, dirasainnya beda. Waktu saya sama si bapak yang nanya tadi, terus saya langsung masuk ke sana, itu beda hawanya. Jadi saya ngelihat sekitar itu kayak ada aura negatif lah, ada aura negatif. Memang keadaan sepi, udah nggak ada orang di sana. Jam berapa kira-kira itu? Itu jam 5 Sore. jam 5 sore udah nggak ada. Karena yang namanya di kampung kan, kalau sore-sore kan suka ada suara tongeret gitu kan, kalau di kampung kayak gitu, suara burung apalah gitu kan. Jadi menambah suasana, Lebih mencekam. iya gitu kan. Saya ngelihat sekitar, kata saya ngelihat awal pas dari awal jembatan gantung sampai ujung sana, karena kan lumayan panjang. Saya sempat ragu, kata saya ini kalau, karena memang posisi jembatan itu tuh waktu itu jembatannya begini nih, miring, agak miring, soalnya kabel yang buat megang udah putus satu. Nah itu saya ragunya gitu. Loh, kata saya, mana ini udah sore, terus kalau nggak dilanjutin saya bisa ke maghriban di sini gitu kan. Nah udah gitu, di situ saya ngelihat sekitar, memang benar-benar nggak ada orang sama sekali gitu kan. Nah pas saya mulai berjalan, Jembatan itu. ya mulai berjalan itu, saya sempat mikir-mikir di situ lumayan lama, kayaknya adalah 15 menit mah. Ngelamun. Iya, ngelamun. Jadi ngelamunnya itu gimana ya, kayak ngelamun hal-hal yang nggak inilah gitu kan, yang nggak diinginkan gitu kan. Nah pas saya gitu, udahlah saya mutusin, udah mau lewat sini aja lah. Nah dari situ pas saya udah mau pertengahan nih, jadi udah kesini jauh, udah kesana udah tengah-tengah lah, ada angin. Itu memang keadaan udah mulai mau gelap, karena emang udah mau maghrib. Aduh, kata saya ini maju mundur gitu kan. Nah pas saya ngelihat ke arah yang tadi pas saya pertama jalan, itu kan di bawah apa? Di bawah sasak itu ada semacam gubuk. Itu kan tempat-tempat ya mungkin orang-orang yang punya kebun di sana gitu kan, tempat istirahat di situ.
tiba-tiba ada orang di situ. Nah di situ ada orang. Pikir saya mau manggil orang itu, terus pikir saya minta diantar lah gitu kan, karena memang saya nyangkanya itu warga di situ gitu kan, siapa tahu sejalan searah lah ke sana. Nah, saya balik lagi tuh, udah pertengahan saya balik lagi, manggil si bapak yang di gubuk tuh, pak kata saya, pak nuju naon pak, kata saya gitu kan, jang sana gitu kan, emang ngejawab dia ngejawab, mereka mana jang gitu kan, mau kemana jang, pak searah nggak ke sana, kalau searah bareng yuk kata saya gitu, kalau emang searah bareng ayo. Oh jangan cenah bapak ge kadinya, cuman tungguan heula sakedeung cenah bapak permancing heula cenah sakedeung kagok, memang mau bawa pancingan. Nah, kata saya karena memang waktu memang udah agak gelap, udahlah apa salahnya saya putusin berdua lah gitu kan. Nah di situ saya ngobrol tuh. Yang saya rasakan ngobrol sama bapak itu nggak ada aura negatif atau apa, selalu gitu kan kayak ngobrol dia. Sehabis maghrib kalau nggak saya, karena memang suara azan kedengaran lah gitu kan. Pas habis maghrib, nah kata saya pak, ayo pulang lah kata saya. Soalnya saya perjalanan masih jauh. Nah udah gitu, ya nyantos 1 jam, ayo orang bareng jeung bapak, udah gitu kan. Nah, di situ mulai ada keanehan di situ. Nah, kata si bapak gini, yang bapak memang searah kan itu, tapi bapak nanti bisa nganterkeun sasambat jalan gede, sasambat jalan raya, kan tapi jalan raya, cuman bapak mah sasambat kampungan loba imah bae, cenah gitunya. Nah, kata saya gini, aduh pak, ya udahlah nggak apa-apa, yang penting saya mah tahu kalau udah di kampung mah udah aman lah gitu, yang penting kita ada temen aja di sini gitu. Nah udah gitu kata si bapak gini, ayo bapak diharap, ayo bapak di depan katanya. Udah saya ngikutin bapak. Yang saya aneh, kita kan rencana jalurnya lewat jembatan gantung tuh, jembatan gantung. Itu si bapak malah ngajak saya ngelewat di bawah sasa gantung. Sungai? Ya. Sungai itu tuh? Iya sungai itu. Pak, tak dulu kalau saya. Ini kalau lewat sini bisa bahaya. Memang keadaan ini air tenang, memang air tenang. Cuman, aduh, kata saya jangan coba-coba ini kalau air tenang, kalau sungai gede gini bahaya ini. Putaran airnya gede banget kata saya. Udah jangan, nggak apa-apa katanya. Udah ikutin bapak aja katanya. Karena kan memang saya nggak ada teman lagi, mau nggak mau ya. Nah di situ pas saya lagi berjalan sama si bapak itu, pas di bawah sasak gantung itu, tinggi lah berapa meter itu nggak tahu itu kalau di meter tinggi lah gitu. Karena kan waktu itu saya kebetulan itu kan malam Jumat, saya kan berangkat hari Kamis. Nah, karena kan nggak jadi nginep, terpaksa saya pulang, ternyata ingat-ingat saya malam Jumat. Nah, itu di situ saya dengar suara musik gong, wayang itu kan gong gitu kan gong. Terus ada suara rebab yang gitu kan kayak ya itulah alat-alat musik wayangan gitu kan. Nah disitulah pikir saya, oh ini ada acara wayang di mana katanya gitu kan. Kok ada acara wayang? Itu yang paling keras suara gongnya. Gong, gong gitu kan. Gong. Nah, di situ pas saya mau nanya si bapak nggak ada. Ternyata saya ngikutin si bapak itu jelas-jelas bukan orang. Yang jelas-jelas pas saya begitu dengar goong di situ. Sehabis dengar doong, begitu saya mau nanya sama si bapak, padahal udah jelas-jelas si bapak ada di depan saya. Dikarenakan saya terpaku sama suara goong, jadi nggak ngelihat si bapak. Pas saya mau nanya sama si bapak itu, ternyata si bapak udah nggak ada. Itu saya maghrib ada di bawah jembatan sasak itu. Allahu Akbar kata saya. Ingat,
ingatnya saya pernah diceritain sama teman saya bahwa jalur Sungai Cimanuk itu kan kalau ke arah ngikutin hulu air Cimanuk, aliran air Cimanuk itu di sananya kalau nggak salah Lewigoong, di kecamatan Lewigoong. Di situ ada jembatan besi, sasak besi yang namanya Mangkubumi. Memang itu kalau kita lewat muter jalur kota itu lewat ke sana. Nah, jalur Mangkubumi berarti di Lewigoong. Nah, teman saya pernah cerita bahwa ada sasakala kenapa kampung ini dinamain Lewigoong. Jadi arti Lewi itu walungan, sungai. Kalau di sana kan Lewi, Lewigoong. Terus goong itu artinya gong. Nah, jadi begini ceritanya. Dulu waktu penjajahan Belanda, ada seorang anak raja yang dikejar-kejar di sana, di kampung sebelum dinamain kampung Lewigoong. Dikejar-kejar, dikarenakan si anak raja itu nggak mau ketangkep. Nah, si anak raja itu ngelewat ke sana. Itu awal mulanya tahu jalan yang menghubungkan antara desa Lewigoong atau Cibiuk sama Cibatu, ke situ jalan pintasnya. Mungkin zaman dulu lah gitu kan, lewat semak-semak gitu kan. Nah, setelah si anak raja itu nyampe, yaitu nyampenya di kampung Cibatu. Kenapa dinamain kampung Cibatu? Karena si anak raja itu waktu itu dia ngelewatin sungai-sungai yang banyak batu, tapi di batu itu ada semacam mata air di batu-batu itu. Saking indahnya, saking kagumnya si anak raja itu ngelihat batu yang keluar, air yang keluar di batu itu. Itu si anak raja itu kan memang dia kebetulan jiwanya jiwa seni. Jadi seni senang lah gitu kan. Nah, terus si anak raja itu namain, oh ini saya ngelewat Cai Batu katanya gitu kan. Nah, sesampainya di kampung itu, nah, ceritanya si anak raja itu diakui lah sama masyarakat di sana, diakui gitu kan. Terus punya rencana pengen membentuk sebuah grup seniman. Dan kebetulan di daerah kampung itu banyak yang berpotensi ya jiwanya jiwa seniman semua gitu kan. Nah, akhirnya sepakat tuh si anak raja itu mau bikin grup wayang. Dan yang jadi dalangnya si anak raja itu. Terus seiring berjalannya waktu di situ jalan-jalan. Nah, ada yang ngundang. Ada acara kalau dulu kan ada acara selamatan, kalau selamatan suatu kampung itu kalau zaman dulu namanya ada acara ruat dulu kalau disebutnya, acara syukuran, tapi pengen ada acara seni katanya gitu. Nah, di sana kan kesenian pawayangan gitu kan di Sunda gitu kan. Nah, diundang tuh, dapat undangan dari desa seberang, yaitu desa yang nyebrang Cimanuk itu gitu. Nah, dari situ pas waktu mau berangkat mau nerima undangan ada yang acara ruat itu dari kampung seberang. Nah, pas tiba pada waktunya si anak raja itu sama panayaganya berangkat. Dan berangkatnya itu nggak lewat jalan, lewat air itu, lewat sungai itu, dengan menggunakan perahu rakit. Dulu kan kayak yang dari bambu itu kan. Nah, dikarenakan nggak mau ketinggalan barang-barang yang
Pokoknya barang-barang yang dibawa harus masuk semua gitu kan di situ. Nah, setelah itu ceritanya dikarenakan beban terlalu berat, jadi si bambu nggak kuat nampung. Akhirnya di sana si bambu itu sama panayaganya kejebrus ke Sungai Cimanuk itu. Nah, di situ si kampung seberang, ketua pupu kampung ya, Pupu Lembur. Nah, udah mulai cemas karena mungkin udah diundang tapi kok nggak datang gitu. Nah, pada saat si tua kampung pengen ngejemput, karena nyuruh orang gitu kan, suruh ngejemput takutnya salah jalan gitu kan. Pas si tua kampung itu, Pupu Lembur itu suruh ngejemput sama anak buahnya, suruh ngejemput para panayagan, belum berangkat udah ada orang lari-lari tergesa-gesa ngasih kabar bahwa para panayagan dan dalang-dalangnya semua alat-alatnya lenyap di telan air, katanya gitu. Lenyap di telan air. Di situ semua karena memang penasaran kan, si tua kampung itu langsung ngeliat ke lokasi. Setelah itu para rombongan tua kampung ngeliat tuh lokasi kejadian, dan ternyata benar, waktu tiba di Cimanuk itu ternyata memang udah nggak ada orang sama sekali, cuman kedengeran suara goong doang. Karena memang karena putaran air kencang, jadi suara goong mungkin mantul-mantul ke batu, dung dung gitu kan. Nah disitulah si tua kampung itu namain, supaya ini jadi sejarah buat mengingatkan kita namain ini namanya Leuwi Goong. Jadi Leuwi itu sungai. Kalau bahasa Garutnya tuh. Ya, Leuwi, sungai, terus goong itu karena memang ada suara goong gitu kan. Nah, bahkan banyak yang bercerita kalau setiap malam Jumat, kalau ada yang kebetulan lewat sana itu suka dengar suara goong. Karena memang kejadiannya memang malam Jumat. Jadi setiap malam Jumat yang lewat sana itu secara kebetulan, kalau lagi kebetulan, iya, itu dengar suara goong gitu kan. Oh, cuma sekedar gong. Iya, suara gong. Jadi dinamain tuh, namanya Kampung Leuwi Goong.